bisa bilang seperti itu? Karena hafalan Al-Quran tersebut, kalau kita sudah menghafalkan satu huruf, menghafal satu ayat, menghafal satu surah, maka sudah menjadi kewajiban kita untuk menjaga sampai akhir hayat. Moto penghafal Quran, menjaga hafalan sampai mati. Itu moto penghafal Quran. Kita mendapatkan hafalan, ini orang menghafal Quran nggak sembarangan orang, nggak sembarangan Allah ngasih menghafal Quran. Menghafal Quran juga Allah hidayah sendiri. Dia bisa menghafal Quran. Coba bayangkan kalau Allah memberikan amanah sama kita, tapi amanah tersebut gak kita jaga, mana itunya? Bisa kita bandingkan. Ada tetangga kita yang menitipkan mungkin kereta, titipkan keretamu ya, aku mau pergi minta sama keluarga. Ada seminggu lah nanti balik. Pulang-pulang kereta tadi udah hilang, udah nggak ada aja. Mana kan yang punya? Itu juga Allah SWT. Kalau Allah iya, aku titip Al-Quran sama lo. Kau jaga ya? Kita nggak menjaganya tadi. Kenapa nggak bisa bilang? Kenapa saya bilang nggak menjaganya? Kita nggak menjaga sesuai porsinya. Nah, hafalan tadi pergi, Allah udah nggak mau lagi sama kita. Udah, mau kita ngapain? Kita hafal udah nggak jelas lagi lah itu. Udah nggak ada lagi pertolongan Allah karena kita udah nggak menjaganya. Makanya kalau kita sudah menghafal, jaga hafalan tersebut sesuai porsinya. Sesuai porsinya kenapa? Kalau kita punya hafalan 10 juz, selesaikan dalam 3 hari. 3 juz, 3 juz, 4 juz. Itu kalau kita punya kesibukan. Kalau kita hanya sekolah saja, bulan 5 juz, 5 juz harus bisa. Kita punya hafalan 5 juz, 3 hari. 5 juz, 5 juz, 5 juz. Atau 4 juz, 4 juz, 4 juz, 3 juz, 4 hari. Kalau kita punya hafalan 20 juz, selesaikan 4 hari. 7 juz setengah, minimal 5 hari. 6 juz, 6 juz. Atau berapa juz? Yang penting jangan sampai kita menghafal Quran dan menghafalkan satu halaman. Udah hafal berapa? Dari bagus. Ngapain tadi satu halaman? Satu halaman. Dia menghafal 5 juz, tapi dia menghafalnya itu dari atas sampai bawah. Mau berapa tahun gitu menyelesaikan hafalan tadi. Nah, itulah gimana kalau kita sudah semakin jauh dari hafalan, kita udah rendah ke arah dengan Quran tadi, Al-Quran juga akan mendekat seperti tadi. Nah, kita hanya bisa bayangkan, kita makan sehari 3 kali mungkin, itu rata-rata orang makan. Kita bisa bayangkan kalau kita puasa, makannya sahur, sebelum makan berbuka. Tenaga kita di hari yang biasa dengan puasa berbeda kan? Pasti selalu puasa lemas. Kenapa? Porsi kita makan tadi hanya 2 kali sehari, gak kayak biasanya. Begitu juga Al-Quran. Porsi murjaan kita gak kayak biasanya, gak sesuai kebutuhannya. Hafalan juga gak akan kuat. Kalau kita gak kuat, pergi udah. Teman-teman ya, murjaan kita harus sesuai ukuran kita. Kita harus bertanggung jawab. Aku sudah ada hafalan, aku jaga hafalan aku, gitu ya. Insya Allah kalau kita sudah menjaga hafalan, Allah ridho, Allah sayang, Allah meridho kita, Allah menjadikan kita menghafal Quran yang mungkin, insya Allah. Nah, kalau sudah menjadi menghafal Quran yang mungkin, berkah luar biasa mulia hidup di dunia dan akhirat. Itu yang sudah saya sampaikan. Jadi murojaah jaga sampai mati. Mau ditetes secara terakhir, hafalan yang sudah masuk ke pikiran kita jangan pernah pergi. Kalau sudah pergi, kita gagal menjadi penghafal Quran. Itu yang saya sampaikan. Lagi, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sebetulnya yang harus bertanya anak-anak tahfiz di rumah tuanya. Ini mau tanya Hojan, apakah kalau sudah kami seperti orang-orang tua terlambat kalau ada keinginan untuk menghafal Al-Quran? Apakah ada hidayah lagi? Misalnya sadarnya ya udah tua gini, kayaknya kok bikin ya menghafal Al-Quran, tapi kan sudah tua, karena katanya kalau belajar sudah tua itu bagai air kan? Ya. Apakah ada? Apakah bisa dikerjakan kami tanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kalau kita berpikir secara logika, berpikir sebagai pikiran kita tentunya di usia 50